البصر والفؤاد كان عنه مسؤولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali bertatap muka. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Kaifa halukunna ummahat? Khair, Alhamdulillah. Masya Allah, ceria-ceria semua kayaknya wajah-wajahnya nih sore ini. Baik. Seperti biasa kita memulai dengan bacaan basmalah. Kemudian kita setoran seperti biasa. Surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah pada sore hari ini nanti insyaallah kita akan lanjut ayat berikutnya. Barakallahu fiik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Surat 1 sampai surat 5. Ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi namalah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iza sama'un syaqqat. Iza apabila sama langit insyaqqat terbelah. Wa iza nat li rabbihi wal huqat. Wa adinat li rabbihi wal huqat. Li rabbiha. Oh ya, li rabbiha wa huqat. Ya. Badan adinat dan ia patuh li rabbihi pada Tuhannya. Wa huqat li rabbiha pada Tuhannya. Wa huqat dan ia patuh. Dan ia semestinya patuh, ya. Wa izal ardu mudat. Wa iza apabila ardu bumi mudat diratakan. Ma'alqat ma fiha wa takhalat. Alqat ma'alqat ma'alqat apabila memuntahkan. Ya. Ma'alqat ia memuntahkan apa fiha di dalamnya, watakholat di dalamnya, dan menjadi kosong, dan bumi menjadi kosong. Wa azinat li rabbihi wa huqat. Wa azinat dan ia patuh li rabbihi pada Tuhannya, wa huqat dan ia semestinya. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila as-samaa'u langit insyaqqat terbelah.
azinat li rabbiha wa huqqat wa azinat, dan ia patuh li rabbiha kepada Robnya atau Tuhannya, wa huqqat, dan ia semestinya. Wa idzal ardu muddat, wa idza, dan apabila al ardu bumi, al ardu bumi muddat, dipanjangkan atau diratakan. Al ma fiha wa takhallat wa alqat, dan ia melemparkan apa yang fiha di dalamnya, wa takhallat, dan ia menjadi sunyi atau kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, azinat, dan ia patuh di rabbiha kepada Robnya atau Tuhannya, dan ia semestinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian Zaza, ya saya kira katsiran barakallahu fiik. Khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dan segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ida sama Ida apabila sama'u langit insaqat terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat, wa azinat, dan ia patuh li rabbika kepada Tuhannya, wa huqqat, dan ia sungguhnya harus patuh kepadanya. Wa idzal ardu muddat, wa idza apabila ardu bumi muddat diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, wal alqat, dimuntahkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, takhallat, menjadi kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, wa azinat, dan ia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sesungguhnya ia harus patuh. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza sama'u syaqqat. Idza apabila sama'u langit syaqqat terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat, dan apabila dan apabila dia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah patutnya dia patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila al ardu bumi
wa huqqat mudat dihamparkan diratakan atau Nah, wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat, dan dia memuntahkan atau melemparkan ma fiha apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan dia kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, wa adinat, dan ia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa takhallat wa huqqat, dan sudah sepatutnya dia patuh. ya, nah, Allahumma tamihil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Yang mah Ya, betul. A'udzu billahi min rajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Bu, yang tadi ulangi. A'udzubillahi. A'udzu billahi minasyaitonir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Berlindung kepada Allah Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Takot. Langit takot. Adinat di rabbiha wa huqqat, wa dan di rabbiha li kepada Rabbi Tuhan hanya. Huqqat, dia sudah semestinya patuh. Al-Mudat, wa dan izajik, dia diratakan. Wa fiha wa takhallat, wa dan ma apa yang fi di dalam fiha dalamnya, wa dan takhallat jadi kosong. ya, dia menjadi kosong. Azinat, dan azinat dia patuh li rabbiha li kepada, jadi kepada Tuhannya, li rabbiha wa Dan semestinya wa dan huqqat, dia sudah semestinya ya sudah wa huqqat. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idzas samaa'u syaqqat. Idza apabila as-sama'u langit syaqqat terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan ia patuh
lirabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan ia semestinya. Wa idzal ardu muddat, wa idza dan apabila al ardu bumi muddat diratakan. wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat dan ia patuh maaf wa alqat dan ia melemparkan ma apa fiha di dalamnya, wa takhallat dan ia menjadi kosong. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan ia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan ia semestinya. Semestinya patuh. Barakallah. Selanjutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idzas samaa'un syaqqat. Wa idza dan apabila sama langit insyaqqat terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, wa azinat dan dia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan sudah sepantasnya dia patuh. Wa idzal ardu muddat, wa idza dan apabila al ardu bumi muddat diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat dan wal alqat dan dia memuntahkan, wa alqat dan dia memuntahkan ma fiha apa-apa di dalamnya, wa takhallat diratakan ya Ustazah ya. Wa takhallat menjadi kosong. Dan dia menjadi kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, wa azinat dan dia patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan sudah sepantasnya dia patuh. Shadaqallahul azim. Sungguh maha benar segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri barakallah, jazakan khairan kasiran Ustazah. Wa jazakumullahu khairan. Sudah kelas ya. Sudah selesai? Sudah Ustazah, kelas Ustazah. Barakallahu fiik. Kita lanjut ya ke ayat Wafik berikutnya. barakallah Ustazah. Kita baca bersama-sama ayat ke-7 sampai ayat 15. 6 Ustazah. Ayat 6 ya. Ayat 6 sampai ayat 15. Wahid itsnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Rabbika kadhan famulaki Fa'amma yatika biyamini fasawfa Hisaban yasira wa yang wa amma man utiya kitabahu fasawfa yad'u fasawfa yad'u subura wa yasla innahu kana kana fi ahlihi masrura innahu bala Masya Allah. Wafik barakallah Ustazah. Barakallah, Ustazah. Ya, baik. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuha wahai sekalian. Wahai sekalian, al-insan manusia. Innaka kadihun, innaka sesungguhnya kamu, kadihun bekerja keras. Sesungguhnya kalian bekerja keras. Sesungguhnya kamu bekerja keras. Ila rabbika, ila kepada rabbika, Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada Tuhanmu, kadehan sungguh-sungguh kerja keras atau benar-benar bekerja keras. Famulaqih, maka menemuinya atau sampai menemuinya, sampai engkau menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma maka adapun, fa'amma maka adapun, man orang atau siapa, maka adapun orang, utiya diberikan, utiya diberikan, kitabahu catatan amalnya, ya, atau kitabnya. Kitabnya di sini adalah catatan amal. Nanti pada hari kemudian, biyaminihi dengan tangan dari sebelah kanan. biyaminihi sebelah kanan. Ya, ada mengatakan tangan kanannya atau sebelah kanannya diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa maka kelak, Hisabnya Maka apa saja? fasawfa maka kelak atau maka nanti, yuhasabu dia dihisab,
Hisab itu artinya diperiksa. Hasab itu diperiksa. Hitung. Hisaban dengan pemeriksaan, hisab. dengan hisab atau dengan perhitungan. Saya ulang kembali. Fasaufa, maka kelak, yuhasabu, dia dihisab, hisaban dengan hisab atau perhitungan, yasiro, yang mudah. Yasiro, mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Wayang qalibu, dan dia dikembalikan ila ahlihi, kepada Pada keluarganya. keluarganya. Ila, kepada ahlihi, keluarganya, masrura, dengan gembira. Istri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma, dan adapun man, siapa atau orang, utia, Iya, diberikan diberikan kitabahu, catatannya catatan amalnya, wara'a, dari belakang. dari belakang, dhahrihi, Punggungnya. punggungnya. Punggung. Ya, punggungnya. Dhahrihi, punggungnya. Fasaufa yada'u subura. Fasaufa, maka kelak, Maka kelak akan yada'u, mereka mereka berteriak. berteriak. Ya, mereka berteriak. Suburo, dengan, Celakalah aku. ya, dengan kecelakaan atau dengan kebinasaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk. Wa yasla, dan dia akan masuk. Sa'iro. Sa'ira, api yang menyala-nyala. Nyala-nyala. Dan dia akan masuk api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah dia. Siapa maksudnya dia di sini? Orang-orang yang Orang-orang yang berdosa. Kafir. orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa. Baik. Karena adalah dia di dalam ahlihi, keluarganya, masruro. Masruro artinya Bergembira. Bermuka Jadi orang-orang kafir itu nanti, orang-orang yang banyak dosanya itu, sesungguhnya dia pada keluarganya itu bersenang-senang, berbahagia, bergembira. Innahu, sesungguhnya dia, Gonna, dia menyangka. Gonna, dia menyangka. Bahwa tidak akan. Dia kembali. Ya, dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali. bahkan dia atau yang benar, inna, sesungguhnya Tuhannya, Robnya atau Tuhannya, karena adalah dia bihi, dengannya kepadanya, basiro, maha melihat. Maha melihat. Baik, kita akan masuk pada penjelasan surah Al-Insyiqaq. Baik, kita mulai dari awal ayat ke-6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh kepada Rabbnya, wa huqqat, dan mestinya dia patuh. Maksudnya ia patuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah
menjelaskan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Insya Allah pada hari ini kita jelaskan pada ayat ke-6 sampai ayat 11, ya ayat 15. Mudah-mudahan dicukupkan waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras. Jadi kadih artinya itu bekerja, Keras. engkau akan merasakan keletihan. Jadi sangat letih. Sampai kapan? Ila rabbika, kepada Rabbmu, kadahan itu betul-betul letih. Jadi bukan hanya letih biasa, tapi benar-benar letih. Benar-benar sungguh-sungguh bekerja keras. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemput. Jadi bekerja keras di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan yang bekerja keras di sini adalah laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar maupun kecil, beriman ataupun kafir. Jadi semua merasakan keletihan itu. Ya. Mungkin kita berpikir bagaimana orang-orang kafir itu bisa bekerja keras? Ya, ya sama. Karena di sini bekerja keras di sini adalah masing-masing berusaha dengan keinginannya masing-masing. Jika orang yang beriman, maka dia akan bersusah-susah payah di dunia ini dengan niat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu adalah mereka bersusah-susah payah melakukan usaha yang sampai mereka itu letih. Tapi usahanya mereka itu adalah untuk Sia-sia. kesenangan mereka sendiri. Ya, akhirnya nanti pada hari kemudian kesenangannya itu menjadi sia-sia. Jadi kalau berbuat kecil itu besar muda, anak kecil maupun orang dewasa, dari kecil kita itu dilahirkan itu tampak belum bisa ngomong, jadi berusaha untuk bisa ngomong, berusaha untuk bisa jalan. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menemui kelelahan, akan menemui keletihan. Orang-orang yang kafir ya menyembah banyak Tuhan, itu akan membuat mereka lelah. Jadi jangan dianggap bahwasanya mereka berbuat kesenangan mereka sendiri tidak lelah, tapi mereka itu lelah ya. Mereka sangat lelah ya. Akan tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ummahat fillah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, yang bersusah-susah payah, akan tetapi nanti pada hari kemudian berakhir dengan kesenangan. Berbeda dengan orang yang kafir, orang yang fajir, ya ada orang yang kafir itu orang kafir yang benar-benar tidak mengikuti tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi ya ada orang-orang yang beriman yang mengaku dirinya Muslim, yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti pada hari kemudian itu dosanya melampaui amalannya. Jadi dosanya lebih berat daripada amalannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kesusah payahannya itu di dunia berakhir dengan penderitaan nanti pada hari kemudian, pada hari kiamat. Maka di sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim diceritakan bahwasanya ketika pada hari kemudian nanti penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka di sana itu sudah tidak ada lagi rasa sakit. Di dalam surga itu tidak ada lagi kematian. Jadi semuanya hidup terus, semuanya senang terus, tidak ada lagi merasakan kesedihan, tapi bahagia terus, ya. Dan di sana di dalam surga itu akan merasakan, tidak pernah lagi merasakan ketuaan, tapi muda terus. Akan tapi orang-orang yang kafir ketika memasuki neraka, penduduk neraka itu ketika masuk ke dalam neraka,
Maka dalam sebuah hadis dikatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa diceritakan bahwasanya wahai ahli surga, ya, nanti akan diperlihatkan di sana di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang kafir maupun orang yang ahli neraka maupun ahli surga nanti pada hari kemudian itu akan diperlihatkan sebuah domba, ya, diperlihatkan sebuah domba, dan domba itu adalah diibaratkan sebuah kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka semua, kalian tahukah apa ini? Kemudian orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa itu adalah kematian. Jadi kematian itu nanti pada hari kemudian diserupakan dengan domba. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, maka domba tersebut disembelih, ya. Jadi diperlihatkan sebuah domba, kemudian domba itu disembelih. Maka ketika sudah sembelih, maka itu menandakan bahwasannya kematian itu sudah tidak ada. Karena dombanya itu tadi sudah di kematian itu sudah ditiadakan. Jadi pada hari kemudian nanti itu tidak ada kematian lagi setelahnya, berbeda dengan kehidupan di dunia. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita sekalian, ya, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi, ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau akan bersusah payah menjalani kehidupan dunia ini. Kalian akan bersusah payah benar-benar sampai kalian itu bertemu dengan Rabb-mu, ya. Sampai nanti kalian akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kemudian. Kemudian ayat selanjutnya, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisab yang mudah. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya tentang peristiwa pada hari kemudian di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sana. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di sana adalah di mana semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir diciptakan. Maka nanti pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan seluruhnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah adanya kebangkitan tersebut, maka manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Kemudian ditampakkan seluruh amalannya. Ya. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ditampakkan seluruh amalannya. Kemudian pengambilan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan catatan amalannya, ya, pengambilan catatan kitabnya, catatan amalnya masing-masing. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses hisab. Ada orang yang dihisab dengan mudah dan ada orang yang dihisab dengan susah, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah proses penimbangan amal. Setelah dikumpulkan, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian pengambilan catatan amalan tersebut, kemudian setelah itu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dihisab dengan mudah dan ada yang dihisab dengan susah. Kemudian selanjutnya proses penimbangan amal. Setelah penimbangan amal, apa yang akan dilakukan? Berjalan di titian sirat, ya, siratal mustaqim. Kemudian yang terakhir adalah jaza. Jaza itu adalah jaza itu adalah saya lupa bahasa Indonesia apa jazanya. Ya.
bahagian mereka, apakah mereka itu mendapatkan surga ataukah neraka. Jadi ini bagian dari jasa itu adalah apakah seorang itu layak masuk ke dalam surga ataukah ternyata dia masuk ke dalam neraka, ataukah tidak layak masuk ke dalam surga. Nah, itu proses-proses yang ada nanti pada hari kiamat. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya itu, diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, ya, diberikan amalannya, catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Siapakah yang mereka mendapatkan catatan amalnya ini? Ya, semua manusia, baik para nabi maupun para rasul juga memiliki catatan amal. Jadi nanti pada hari kemudian itu ada catatan amal. Catatan amal itu ada yang umum dan ada yang masing-masing, ada yang pribadi. Catatan umum itu para nabi dan rasul itu, para rasul-rasul itu akan diberikan siapa? Seperti contohnya Nabi Nuh alaihissalam, itu siapa? Diberikan catatan amalnya itu dengan catatan umum. Di situ nanti ada nama-nama seluruh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan diberikan catatan umumnya dan itu akan semua nama-nama di situ ada. Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada namanya Umar bin Khattab, ada namanya Ali bin Abi Thalib, dan semua para ulama di situ ada amalan, termasuk kita ada amalannya di situ. Ada catatannya di situ. Cuma yang membedakan itu adalah mereka disebutkan satu persatu catatan-catatan tersebut. Disebutkan nama mereka, disebutkan nama kita. Bedanya itu adalah mereka disebutkan kebaikan-kebaikannya seperti kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, kebaikan-kebaikan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Berbeda dengan kita. Mungkin saja kita karena saking banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka disebutkan begitu berderet, begitu panjang sebutan-sebutan keburukan-keburukan itu akan disebutkan pada hari kemudian di padang mahsyar. La takhfa anhu khafiyah, tidak ada yang tersembunyi pada hari itu, semua diungkapkan. Maka pada hari kiamat manusia akan diberikan ingatan yang tajam. Manusia itu mungkin waktu kita hidup di dunia itu, kadang-kadang waktu kita kecil itu sudah lupa apa aja yang kita lakukan dulu, apa aja yang peristiwa-peristiwa yang waktu kita masih kecil itu mungkin banyak yang sudah kita lupakan. Akan tapi nanti pada hari kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ingatan itu menjadi ingatan yang sangat tajam, sehingga kita ketika dibacakan catatan amal tersebut, kita ingat deretan-deretan peristiwa yang kita lalui, amalan-amalan kebaikan maupun keburukan yang pernah kita lakukan, itu kita ingat, benar-benar ingat dengan ingatan yang tajam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ingatan tersebut kepada setiap manusia. Maka pada hari itu ketika dibacakan itu tidak ada yang mengelak, ya, karena disesuaikan dengan catatan amalnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, sampai bumi pun akan memberikan kesaksian nanti pada hari kemudian, di mana kita melakukan thalabul ilmi, di mana kita berjalan untuk mencari ilmu, di mana kita berjalan untuk bersedekah atau yang lainnya, semua itu nanti akan menjadi saksi pada hari kemudian. Para malaikat, bumi, semua akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Bahkan badan kita pun, jasad kita pun menjadi saksi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Maka pada hari itu nanti, di mana mulut itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menjadi saksi pada hari itu adalah kedua tangannya. Kedua tangannya itu akan ngomong apa aja yang sudah dilakukan oleh kedua tangan tersebut. Dan kakinya itu akan menjadi saksi bahwa betul-betul dia melakukan hal tersebut.
Maka jasad pada waktu itu, pada hari itu nanti akan berkata kepada kulit. Ya, jadi kulit itu akan menjadi saksi nanti pada hari kemudian. Kemudian apa yang dikatakan oleh jasad? Apa yang engkau saksikan, wahai kulit? Ya. Kenapa engkau bersaksi atas jasadmu sendiri? Kemudian kulit mengatakan, Anqaqanallah. Sesungguhnya yang saya mengucapkan ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat aku bisa bicara. Maka orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jaza'u minal jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika mengambil catatan amalannya, catatan khusus, catatan pribadi, kemudian catatan tersebut dibaca. Ketika melewati amalan kebaikan, niscaya orang beriman itu akan bercahaya wajahnya. Jadi ketika seorang itu membaca amalannya, membaca catatan amalnya tersebut, dan melewati kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan di dunia, kebajikan-kebajikan dia pernah lakukan di dunia, maka wajahnya itu berseri. Wajahnya itu bercahaya bagaikan bulan purnama. Akan tapi orang-orang yang kafir ketika mereka dibacakan, ya mereka membaca catatan amal buruknya, semakin dibaca amal keburukan maka semakin menghitam wajahnya. Ya. Itu perbedaan dengan orang-orang beriman dengan orang yang kafir. Kalau orang yang beriman ketika dibacakan keburukannya kemudian menghitam wajahnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tutup hitamnya itu sehingga orang-orang tidak melihatnya bahwasanya wajahnya itu menghitam karena kebaikannya, karena amalannya itu lebih banyak, amalan solihnya itu lebih banyak, sehingga amalan buruknya itu tertutupi oleh amalan kebajikannya, amal baiknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa bahagianya orang-orang yang beriman nanti ketika pengambilan catatan amalannya dengan tangan kanan. Begitu dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia sangat bahagia. Kemudian berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Ya, itu dalam surah Al-Haqqah ayat 19. Maka orang-orang yang beriman itu dengan bangganya mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Ya, bacalah kitab saya ini dengan catatan amal saya ini. Karena dia tahu bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang kafir, ketika diberikan catatan amal mereka dengan tangan kirinya, ya, dengan tangan kirinya, maka mereka enggan mengambilnya. Bahkan catatan tersebut dilemparkannya. Mereka ingin melemparkan catatan mereka. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk melemparkannya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Ya, itu perkataan orang-orang yang beriman bahwasanya ketika orang-orang yang beriman itu diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, dengan tangan kanannya, maka niscaya mereka mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ini catatan amal dengan gembira, dengan bangga, dengan senang. Dia berteriak, inilah catatan amal saya. Karena dia meyakini bahwasanya dengan catatannya itu akan memasukkannya ke dalam surga. Dan di sana pun nanti akan ada perubahan-perubahan fisik. Ketika orang-orang yang beriman dibacakan kitabnya, dibacakan catatan-catatan amalnya, maka wajahnya akan bersinar. Kemudian badannya semakin membesar. Jadi semakin dibacakan amalannya, amalan kebajikan, semakin bercahaya wajahnya dan semakin membesar badannya. Membesar sampai ukuran Nabi Adam alaihissalam. Yakni ukurannya itu 60 hasta, tingginya 60 hasta. Jadi tingginya itu 60 hasta, satu hasta itu sekitar 30 cm. Jadi tinggi manusia pada saat itu adalah 30 meter. 30 meter.
Dan lebar itu kira-kira ya. Dan lebarnya, ya lebar manusia itu 7 hasta. 7 hasta itu kira-kira 3 meter. Ya, 3 meter lebih ya. 3 meter lebih. Dan itulah perawakan nanti pada hari kemudian untuk ukuran orang yang beriman, untuk ukuran orang yang masuk ke dalam surga. Sehingga ketika mereka itu setelah selesai, mereka berjalan melewati sirat. Mereka berjalan melewati siratal mustaqim. Sirat. Ya. Setelah itu mururun al sirat wa in kuntum ala walidikum. Ya. Mereka akan berjalan melewati sirat. Kemudian mereka akan melewatinya, dan melewatinya di sini adalah tergantung dengan amalannya. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, ada yang melewati dengan terseok-seok, ada yang melewati dengan berjalan, ada yang berlari, tergantung dengan amalan kebajikannya pada waktu di dunia. Akan tapi orang-orang yang kafir bagaimana? Ketika dibacakan catatan amalannya, ya, maka semakin dibacakan catatan keburukannya itu semakin menghitam wajahnya, dan bahkan badannya pun semakin membesar, dan besarnya badannya itu terus membesar. Tidak sama dengan ahli surga. Kalau ahli surga tadi pas dengan ukuran Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta, itu sudah tidak bertambah lagi ukurannya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir semakin banyak keburukannya, semakin banyak kejahatan yang dia lakukan di dunia, semakin banyak dosa-dosa yang dia lakukan, maka akan semakin besar badannya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya giginya saja ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud besarnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana badannya, bagaimana mulutnya orang kafir itu ketika nanti masuk ke dalam neraka. Karena giginya satu gigi saja sebesar gunung Uhud, ya, besarnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi begitu besar badannya mereka itu, apakah neraka jahanam itu penuh? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada jahanam, Halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai jahanam? Ternyata mereka bertanya, apakah masih ada tambahan? Di sini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam itu sangatlah luas dan akan memenuhi seluruh penghuni neraka. Walaupun penghuni neraka itu semakin banyak dosanya, semakin besar badan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka manusia akan tinggal di padang mahsyar selama 50.000 tahun dalam kondisi berdiri. Jadi orang-orang nanti pada hari kemudian di padang mahsyar itu tidak bisa duduk. Ya. Dia akan berdiri, dia akan diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar injakan kaki. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Jadi semua berbaris dalam keadaan rapi dan hanya diberikan injakan kakinya itu hanya tempat injakan saja. Ya. Jadi tidak luas, jadi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbaring, tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok, tapi hanya diberikan tempat itu hanya seukuran orang yang berdiri. Dan itu berdirinya selama 50.000 tahun. Siapakah mereka yang berdiri 50.000 tahun itu? Apakah termasuk orang-orang yang beriman? Ya, kita akan pelajari pada sore hari ini bahwasanya orang-orang yang berdiri pada hari itu nanti, ternyata orang-orang yang beriman tidak masuk di antara mereka. Ya. Jadi yang berdiri selama 50.000 tahun di sini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang beriman. Ada yang dihisap oleh Allah Subhanahu, ada yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merasakan di situ, ya, tidak merasakan. Ya. Karena ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak masuk dalam perhitungan. Tidak masuk dalam
ditempatkan yang menanti selama 50.000 tahun. Dalik. Ya, minhum sab'una alfan yadkhulul jannati bighairi hisab. Jadi nanti pada hari kemudian ya orang-orang yang beriman karena ada di antara mereka itu tidak dihisab. Ya, ada di antara mereka dihisab tapi dihisab dengan hisab yasira, hisab yang mudah, ada yang tidak dihisab. Ketika Rasulullah SAW bermimpi, maka ditampakkanlah sebelah kanannya umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Apakah itu umatku? Karena dilihat banyak sekali. Kemudian malaikat Jibril menjawab, bukan, itu umatnya Nabi Nuh. Ya. Kemudian nanti ditampakkan di sebelah kanannya juga adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW melihat di tempat lain, ternyata di tempat lain itu justru dia melihat umat yang sangat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Maka Rasulullah SAW, siapakah umat ini? Kemudian Jibril mengatakan, itulah umatmu. Ya, itulah umatmu. Ya, minhum sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisab. Di antara mereka, di antara banyaknya umat Rasulullah SAW, ada di antara mereka ini 70 golongan tadi yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Jadi tidak melewati sirat, ya, tidak melewati catatan amal karena mereka langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi mereka itu tidak tinggal di padang mahsyar, tidak menunggu 50.000 tahun, ya. Tidak menunggu lama karena tidak ada proses hisab. Kemudian yang kedua adalah ada prosesnya yang sangat mudah. Ada juga prosesnya yang sangat sulit. Ya, dia orang yang beriman akan tapi fujur. Dia terlalu banyak dosanya sehingga dia akan melewati proses yang lama. Jadi ada yang prosesnya yang sangat lama sekali, ya, di padang mahsyar. Siapakah mereka? Yakni orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang beriman tapi fajir, tapi banyak berbuat dosa. Ya. Jadi dosanya itu melampaui dari amalan baiknya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah Rasulullah SAW ditegakkannya syafaat nanti pada hari kemudian. Ketika manusia berdiri lama sekali, akhirnya orang-orang tersebut meminta kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan dan termasuk Nabi. Ya, kemudian ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak sanggup dan mengarahkan manusia itu kepada Nabi Ibrahim untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim pun menolak dan mengarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak dan mengarahkan kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun menolak dan mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berkata, Ana laha, ya, sayalah yang akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arsy-Nya, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memujinya yang lama sekali. Kemudian sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dan mintalah apa yang kau inginkan, mintalah niscaya aku akan berikan. Disinilah terjadi proses syafaat dan termasuk syafaat yang 7 golongan yang tidak ada hisab, ya, tidak ada hisab. Dan salah satunya adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, ya. Wa yanqalibu, dan dia akan dikembalikan ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dengan gembira. Ya. Dengan gembira. Jadi orang-orang yang beriman nanti pada hari kemudian, mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya baca dulu, ya.
ya apa? Wayang qalibu dan dia akan dikembalikan ila ahlihi kepada keluarganya dengan gembira. Ketika bercerita, ya, ketika ahli kubur, ketika alam kubur ya, bercerita di sana nanti pada hari kemudian nanti, ketika orang sudah masuk di dalam kubur, sudah meninggal, kemudian masuk di alam barzah, maka ada nanti sore, pagi, dan sore itu ada amalan solih itu berubah menjadi orang yang sangat tampan, yang mengikuti, yang selalu menemani ahli kubur. Ya, jadi di pagi harinya sampai di sore harinya bercanda, kemudian bercanda di dalam menemani amalan solihnya itu berubah menjadi sosok yang sangat tampan yang akan menemani ahli kubur tersebut, sehingga mereka tidak sadar sampai hari kiamat atau sudah hari kiamat. Jadi orang-orang yang masuk ke yang apa namanya itu, yang orang-orang yang beriman nanti pada hari ketika mereka sudah wafat, kemudian masih di alam barzah, masih di alam penantian, maka amalan-amalan solihnya itu akan menemani pagi, sore, dan kepada orang mukmin tersebut. Akan tapi berbeda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir ketika nanti pada hari kiamat, ya, ketika mereka meninggal, kemudian masuk di alam barzah, yang di alam kubur, maka amalan-amalan buruknya itu akan menjadi teman buruk. Teman buruk. Maka dikatakan kepada mereka, bahwasanya ya, orang-orang yang beriman karena ditemani dengan amalan solihnya, dengan berubah menjadi sosok yang sangat tampan, kemudian bercanda di situ nanti akan bersenda gurau, kemudian dia akan kemudian nanti ada mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan hari kiamat terjadi. Kemudian orang-orang beriman tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aqimis saah. Wahai Rabbku, saya tidak sabar. Ya, saya tidak sabar untuk supaya cepat-cepat ditegakkan hari kiamat. Ya, cepat-cepatlah kiamat. Karena supaya saya bisa kembali kepada hartaku, kepada keluargaku. Ya. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Ya, bertanya kepada yang amal solihnya tadi, yang diserupakan dengan seorang yang sangat tampan. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau yang setia menemaiku selama di kuburan ini, selama di alam barzah ini? Maka orang tersebut berkata bahwasanya, sayalah amalan solih, ana amlikus solih, dan akulah amal solihmu ketika di dunia. Ya, ketika engkau dulu berzakat, ketika engkau dulu berinfak, kemudian engkau berpuasa ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang dia lakukan, amalan-amalan soleh yang dia lakukan, itulah yang akan menemaninya nanti pada hari kemudian. Ummahillah rahimakumullah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, diberikan catatan amalnya catatannya di belakang punggungnya, yakni orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik akan mendapatkan catatan amalnya itu dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, niscaya mereka nanti akan berteriak. Ya, mereka akan berteriak. Apa yang diteriakkan mereka? Celakalah aku. Ya. Mereka akan berteriak tentang kecelakaan dirinya. Wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala. Neraka yang menyala-nyala. Dan disitulah nanti baru mereka menyadari apa yang selama ini mereka ingkari ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak dengan adanya, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat. Baru mereka pada hari itu mereka orang-orang yang kafir itu menyadari apa yang mereka lakukan selama. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku
la'allani a'mala salihan fima taraktu, ya, supaya saya bisa melakukan amalan solih yang dulu saya tinggalkan. Kembalikanlah aku ya Allah sebentar saja, ya, supaya saya bisa melakukan amalan solih. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, itu tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya. Karena sesungguhnya yang kamu katakan itu hanya hayalan saja, hanya hayalanmu saja, tidak akan mungkin itu terjadi. Kemudian orang lain mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya aku diberikan waktu sebentar aja. Waktu 1 menit, 2 menit saja untuk kembali ke dunia. Apa yang orang-orang ahli neraka itu yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ada 2 yang mereka inginkan, yakni yang pertama adalah mereka ingin bersedekah. Bersedekah. Barulah pada hari itu dia yakin bahwa sedekah itu ternyata bisa Menyelamatkan. menemani mereka, bisa Menaungi. membuat mereka masuk ke dalam surga. Barulah mereka menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan di dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan aku akan berjanji menjadi orang yang salih. Menjadi orang-orang yang salih, berteman dengan orang-orang yang salih. Innahu fi ahlihi masrur. Innahu, sesungguhnya dia, fi ahlihi, ya, ketika di dunia, orang-orang yang kafir itu ketika di dunia masrur, mereka itu berbahagia, bergembira dengan keluarganya. Tawa-tawa. Ya, mereka bersenang-senang di dunia bersama dengan keluarganya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan nanti pada hari kemudian. Jangan kita terlalu ngelihat orang-orang kafir itu ketika di dunia itu mereka tidak pernah sakit, dalam keluarganya itu kayaknya senang terus, ya. Jangan kita iri kepada mereka, karena mereka itu justru diberikan kebahagiaan hanya sampai di dunia saja dan tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena dikatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir. Suatu ketika di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, seorang pengarang buku Bulughul Maram dan juga buku-buku kitab-kitab yang lain, suatu ketika beliau berjalan di pasar, dia menggunakan mobil mewah, ya. Dia menggunakan mobil mewah, kemudian berpakaian yang mewah, ya, karena beliau adalah seorang qadhi, ya, seorang hakim di Mesir. Kemudian dan dia adalah seorang ulama. Kemudian ada orang Yahudi melihat. Kemudian orang Yahudi bertanya kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, wahai imam, ya, bukankah engkau pernah berkata ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir? Bukankah engkau sering mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman, tapi surganya bagi orang-orang yang kafir? Tapi aku melihatmu berbeda. Aku melihatmu itu menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan kendaraan yang bagus, dan saya tidak melihat pada dirimu itu ada kemiskinan, ada kekurangan. Ya. Maka orang-orang Yahudi yang miskin ini mengatakan, justru saya ini adalah sudah kafir, tapi justru saya ini adalah miskin. Padahal kamu mengatakan dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang kafir. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar? Ibnu Hajar menjawab pertanyaan orang Yahudi tersebut. Kesenanganmu, ya, kemiskinanmu yang engkau rasakan di dunia ini, itu surgamu dibandingkan nanti di hari akhirat. Itu lebih menyedihkan buat kamu, lebih memiskinkan kamu
karena di sana nanti akan ada azab yang lebih dahsyat yang daripada yang engkau rasakan di dunia ini. Kemiskinan yang engkau rasakan di dunia ini itu tidak ada apa-apanya nanti dibanding yang engkau dapatkan di hari kemudian, karena engkau adalah orang yang kafir. Tapi saya menggunakan mobil mewah, rumah pakaian yang bagus, dan saya mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang saya dapatkan nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi, apakah saya mengingkari tentang ad-dunya sijnul mukmin, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman? Saya tetap merasakan penjara. Kenapa? Karena saya masih harus sholat, saya masih harus sedekah, saya masih harus puasa, saya masih harus baca Al-Quran setiap hari, saya masih harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu saya tidak bisa tinggalkan. Semua itu saya harus lakukan terus-menerus dan tidak bisa saya tinggalkan karena saya adalah orang yang beriman. Tapi engkau akan bebas melakukan apa yang engkau inginkan di dunia ini. Tapi saya tidak bebas melakukan hal semua itu. Melainkan ada rambu-rambu yang harus saya taati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kafir itu diberikan istidrajnya mereka di bumi ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu sedih ketika melihat orang-orang kafir memiliki kendaraan mewah, memiliki istri yang cantik, memiliki anak-anak yang sehat, karena semuanya itu hanya istidraj di dunia saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kebahagiaan yang mereka dapatkan di dunia itu tidak apa-apanya dibanding kebahagiaan yang mereka dapatkan nanti pada hari kemudian jika mereka beriman. Jadi ada syaratnya di sini adalah mukmin. Innahu fi ahlihi masrura. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dalam keluarganya itu selalu bergembira. Wa amli lahum inna kaidi matin. Ya, disebutkan bahwasanya kami biarkan pun orang-orang yang bersenang-senang sampai pada waktunya kami akan adab mereka. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dibiarkan melakukan kesenangan di dunia ini dan nanti pada waktunya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ada yang senang, ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita melihat orang yang beriman itu mungkin kelihatannya mungkin di mata kita itu mungkin ada, bukan hanya orang yang beriman, semua manusia, ketika kita melihat kesenangan mereka itu bersenang-senang, itu seperti mereka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka itu diuji dengan kesehatan, diuji dengan keluarga, atau diuji dengan ekonomi. Ya. Nah, karena ada dosa-dosa yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan istighfar saja. Tapi ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujiannya, dengan ujian. Karena kesabaran itu tidak sama dengan ketika seorang itu berpuasa, bersedekah, ya. Kemudian tidak sama dengan orang yang baca Al-Qur'an. Karena kesabaran itu, pahala sabar itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nominalnya sebagaimana orang yang baca Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Qur'an maka akan diberikan 10 kebaikan, ya. 10 pahala, dan setiap 10 itu akan diberikan 10 kebaikan, ya, 10. Jadi dilipat gandakan 10. Berbeda dengan satu ayat akan menjadi 10 kebaikan. Itu untuk orang yang baca Al-Qur'an. Tapi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan lain sebagainya, diuji ekonominya, diuji kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala mereka itu
tanpa hisab, tidak ada perhitungan, tidak ada nominal, ya, tidak ada nominal, ya, karena ujian kesabaran ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami menyempurnakan, kami akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Selanjutnya, innahu dhanna alla yahur, ya, innahu sesungguhnya dhanna, dia menyangka alla yahur, bahwa dia tidak akan kembali. Jadi orang-orang yang kafir itu masuk, mereka itu tidak menyangka bahwasanya mereka itu masuk ke dalam neraka karena mereka menyangka bahwasanya tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafir itu hidupnya seperti binatang, tidak ada tidak ada yang semua apa yang dia lakukan itu bisa dilakukan. Itu seperti itulah potret orang-orang yang kafir. Karena diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk melakukan apa yang dia senangi di dunia ini. Maka pada hari kiamat orang-orang yang kafir itu akan berteriak, ya, akan berteriak. Wa qala al-insan ma laha, ya. Dan berkatalah orang-orang kafir, ya, apa ini? Apa yang terjadi ini ketika nanti pada hari kemudian, pada hari kiamat terjadi itu, maka mereka kaget, apa yang terjadi ini? Ya, kemudian dia berkata, ya wailana man ba'athana fi marqadina. Wahai celakanya saya, wahai kecelakaanku. Siapa yang membangunkanku dalam tidur panjangku? Artinya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan bahwasanya celakalah saya, siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini. Akan tapi orang-orang yang beriman, mereka akan tersenyum, mereka hanya tersenyum ketika dihadapkan oleh seluruh proses-proses yang ada nanti pada hari kemudian. Kemudian dia berkata, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqar rasul wa sadaqal mursalun. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kami sekalian orang-orang yang beriman, dan sungguh benarlah apa yang dibawa oleh para rasul, ya, rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-15, bala inna rabbahu kana bihi basira, ya. Bala, ya, bahkan, ya, artinya di situ adalah yang benar, inna rabbahu sesungguhnya Tuhannya, sesungguhnya Rabbnya, kana bihi basira adalah maha melihat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat. Jadi orang-orang yang beriman ketika disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat, maka amalannya pun akan terkontrol. Ya. Ketika mereka disebutkan bahwasanya Allah maha mengetahui, maka apapun yang dia lakukan, dia merasakan bahwasanya Allah mengawasi saya, Allah mengetahui apa yang saya lakukan, sehingga setiap ucapannya didengar, ya, merasa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ucapannya itu terkontrol. Apapun yang dia lihat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang dia lihat mereka takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahwasanya faida lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kalau kamu sudah hilang rasa malu kamu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Itulah mungkin yang terakhir yang kita akan bahas pada hari ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di ayat-ayat setelahnya. Barakallahu fiik. Afwan Ummahat dengan segala dan ini sudah setengah 6-nya. Mungkin ada yang mau didiskusikan bersama, atau kalau enggak kita tutup. Cukup ya? Afwan Ustazah, untuk hafalannya Iya, bagaimana Ustazah? nanti pada ayat 6 ya sampai 6 12 sampai. Boleh dibagi 2 atau 3 orang, nggak apa-apa, biar cepat selesai kayak tadi, cepat selesai. Jadi kita
bisa. Tapi saya berharap bahwasannya karena kita memang fokusnya adalah memahami terjemahannya ini, memahami maknanya, saya berharap nanti pada besok-besok kalau misalkan ada waktu kita nanti akan ini ya murojaah ya. Murojaah itu artinya mungkin kalau misalkan nih ada ummahat yang gilirannya membaca ayat 6 sampai misalkan 6, 7, 8 misalkan 2 ayat bagiannya. Nah ayat yang lain itu mungkin saya sebutkan ayat satu kata ya, satu kata misalkan di ayat yang ke-15 bala artinya apa, kana artinya apa gitu. Jadi insya Allah mudah ya, jadi jangan diberatkan, dibaca-baca saja. Enggak, kalau misalkan tidak paham pun ya tidak apa-apa kalau untuk awal-awal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita supaya ada yang nyangkut ya. Kalau enggak seperti itu kan nanti kita lupa di ayat-ayat setelah dulu yang sudah kita lupa. Ya, yang nyangkut itu paling Allah, kemudian alladzina orang-orangnya ya alhamdulillah sudah ada. Tapi kita berharap supaya lebih banyak lagi. Iya, Ustazah. Kita paham. Masya Allah. Insya Allah, Ustazah. Ya, mudah-mudahan kita Syukran, bisa. Ustazah. Jazakallah khairan katsiran. Ya, wa jazakallah. Insya Allah, Ustazah. Kita tutup ya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasiran saja. Wa fi barakallah. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Kasihan Ustazah. Selamat beristirahat. Bunda Usna. Cina Sapatila ya. Amin. Sapatila ke Cina. Amin. Amin ya Allah. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.